Landscape militer Eropa sedang berkembang di depan mata kita. Di seluruh benua, banyak negara meningkatkan pengeluaran pertahanan mereka, berinvestasi pada peralatan baru yang inovatif, dan mempersiapkan diri untuk kemungkinan perang. Mereka telah menyaksikan agresi Rusia di Ukraina dan ingin siap jika Vladimir Putin menyerang di tempat lain. Sebagai negara NATO terdekat dengan konflik, Polandia menjadi salah satu yang paling proaktif dalam persiapan, mengumpulkan apa yang oleh beberapa ahli disebut sebagai pasukan tank terkuat di Eropa dan mewujudkan mimpi buruk terburuk Putin tepat di perbatasan Rusia. Para ahli militer di Army Recognition baru-baru ini melakukan penilaian mendalam terhadap armada tank Eropa. Mereka melihat jumlah tank yang dimiliki setiap negara saat ini ditambah dengan pesanan yang akan datang yang dijadwalkan tiba dalam beberapa tahun ke depan, serta jenis tank yang paling populer digunakan di seluruh benua saat ini, dan armada mana yang memiliki peluang terbaik untuk bertahan dari kemungkinan invasi Rusia. Penelitian mereka mengungkap beberapa tren yang menarik dan secara meyakinkan membuktikan bahwa Polandia tidak main-main dalam memodernisasi militernya dan mempertahankan perbatasannya. Mari kita lihat datanya. Secara historis, cara paling sederhana membandingkan kekuatan armada tank antar negara adalah dengan melihat ukuran armada mereka. Lebih banyak tank tidak selalu berarti lebih kuat, tapi tentu saja akan sangat membantu jika memiliki beberapa ratus tank yang bisa diandalkan dibandingkan hanya beberapa lusin saja. Dan dalam hal jumlah semata, Polandia memang tidak berada di puncak daftar, tapi jelas mendekati. Menurut data dari Army Recognition, Turki memimpin dengan perkiraan total 2.381 tank. Yunani menempati posisi kedua dalam peringkat dengan jumlah tank yang mengesankan, yaitu 1.385 unit. Sebagai perbandingan, perlu dicatat bahwa Amerika Serikat diperkirakan saat ini mengoperasikan sekitar 2.640 tank, sementara Tiongkok memimpin peringkat global dengan sekitar 4.700 tank. Dan Rusia diperkirakan memiliki sekitar 3.460 tank operasional saat ini dengan sekitar 2.100 tank lama tambahan yang masih disimpan di fasilitas penyimpanan, sebagian besar berasal dari masa Uni Soviet. Data terbaru menempatkan Polandia di peringkat ketiga Eropa dengan kurang dari 900 tank. Namun Polandia sudah memiliki upaya akuisisi tambahan yang sedang berlangsung sehingga diperkirakan akan mencapai jumlah armada total antara 1.800 hingga 1.900. Hal itu akan membuat militer Polandia melampaui Yunani dan berada jauh di depan hampir semua negara lain di Eropa. Jerman misalnya, yang juga sedang dalam proses melakukan peningkatan besar-besaran pada militernya setelah puluhan tahun stagnasi, hanya memiliki total 313 tank. Dan ceritanya serupa di negara-negara besar Eropa Barat lainnya. Perancis memiliki sekitar 200 tank misalnya, sementara Inggris sedikit lebih banyak dengan 213 tank, dan Spanyol memiliki sekitar 274 tank. Armada-armada ini mungkin terlihat sangat kecil jika dibandingkan dengan ribuan tank yang dimiliki oleh negara seperti Tiongkok, Rusia, dan Amerika Serikat. Namun seperti yang dicatat oleh para ahli dari Army Recognition, dalam hal armada tank modern bukan hanya soal kuantitas tetapi juga kualitas. Negara seperti Rusia misalnya memang tampak memiliki kekuatan tank yang sangat besar jika Anda hanya memperhatikan jumlahnya. Namun ketika Anda benar-benar melihat lebih dalam dan memperhatikan jenis tank yang digunakan, banyak di antaranya yang sudah tua dan ketinggalan zaman menurut standar saat ini. Tidak memiliki fitur utama dan teknologi modern yang membedakan tank-tank terbaik dunia dari yang lainnya. Laporan tersebut menunjukkan misalnya bahwa sebagian besar armada Rusia sekarang terdiri dari model-model lama seperti T-55, T-62 era Soviet, varian T-72 yang lebih tua, dan T-80 di samping model yang lebih baru seperti T-90. Beberapa tank tersebut berasal dari beberapa dekade yang lalu. Misalnya, T-55 diperkenalkan tak lama setelah Perang Dunia Kedua dan hampir tidak memiliki relevansi di medan perang saat ini. Hal serupa juga bisa dikatakan untuk T-62 dan beberapa tank tempur utama Rusia lainnya, MBT. Dalam hal fitur kendali tembak, daya tahan, integrasi digital, dan metrik lain yang benar-benar penting, jenis-jenis tank ini benar-benar tertinggal jauh dibandingkan model terbaik dari Eropa, Asia, dan Amerika Utara. Jadi meskipun Moskwa mungkin masih bisa menghasilkan jumlah besar, itu belum tentu sepenting dulu. Karena memiliki kekuatan tank yang benar-benar kuat saat ini, bukan hanya soal memiliki armada yang jumlahnya ribuan atau puluhan ribu. Ini tentang memiliki armada dengan kemampuan tercanggih. Ini tentang memiliki tank yang mampu beroperasi efektif di medan tempur modern, dengan standar tinggi daya tahan, kesiapan tempur dan integrasi digital,
sehingga dapat mengumpulkan dan berbagi data dengan sistem dan unit lain untuk membantu strategi dan memberi keunggulan taktis saat pertempuran. Para pemimpin militer Eropa jelas memahami hal itu. Oleh karena itu, meskipun banyak armada mereka mungkin terlihat kecil di atas kertas, sebenarnya mereka jauh lebih kuat daripada yang terlihat pada awalnya. Armada Jerman yang terdiri dari 313 tank misalnya, seluruhnya terdiri dari Leopard 2. Banyak ahli dari seluruh dunia menempatkan Leopard 2 sebagai salah satu, jika bukan yang terbaik, tank yang ada saat ini. Terutama karena desainnya yang hampir sempurna, yang memberikan keseimbangan ideal antara daya tembak, mobilitas, dan perlindungan kru. Sangat sedikit tank di dunia yang bisa menandingi Leopard 2 dengan mesin diesel 1.500 tenaga kuda, yang memungkinkannya mencapai kecepatan puncak 70 km per jam atau 43 mil per jam. Selain itu, optik canggihnya yang dipadukan dengan meriam laras halus 120 mm memungkinkannya untuk menyerang target secara akurat hingga jarak 5 km atau 3,1 mil bahkan saat sedang bergerak. Tank ini juga memiliki keunggulan lapisan baja modular berlapis-lapis yang terus disempurnakan dan ditingkatkan, serta sistem kendali tembak canggih, pencitraan termal, dan teknologi manajemen medan perang digital kelas atas. Prancis juga memiliki armada kecil namun tangguh dengan 200 tank Leclerc miliknya sendiri, termasuk 51 unit yang telah ditingkatkan ke standar XLR terbaru dan terbaik. Meskipun Leclerc mungkin tidak menempati peringkat teratas dalam daftar tank tempur utama terbaik di dunia, tank ini tetap merupakan kendaraan lapis baja yang tangguh untuk dihadapi oleh musuh manapun. Terkenal karena tingkat mobilitasnya yang luar biasa, sistem kendali tembak berteknologi tinggi, dan autoloader yang mampu menembak dengan sangat cepat. Ini adalah salah satu tank barat paling responsif di abad ke-21, dilengkapi dengan lapisan baja modular untuk memudahkan perbaikan, peningkatan, dan perawatan di medan tempur nyata. Di Inggris, situasinya serupa. Angkatan Darat Inggris memiliki 213 tank Challenger 2 dan secara bertahap bergerak menuju standar Challenger 3 generasi berikutnya. Dilengkapi meriam utama baru, baja lebih kuat, dan paket sensor yang lebih canggih, membuat armada tank negara itu setara dengan banyak negara lain saat itu. Di seluruh Eropa, pola yang sama dapat terlihat dengan banyak negara memiliki kekuatan militer yang kecil namun tetap kuat dan sesuai dengan kebutuhan spesifik mereka. Spanyol misalnya memiliki 219 tank Leopard 2E dan 55 Leopard 2A4, membentuk kekuatan lapis baja yang seimbang dan modern. Italia memiliki 150 tank C1 Ariete buatan mereka sendiri, namun sedang berupaya untuk memodernisasi armadanya dengan varian yang lebih canggih. Sementara Belanda, setelah bertahun-tahun beroperasi tanpa armada independen dan bergabung dalam unit gabungan Leopard 2 gabungan Jerman-Belanda yang didirikan pada tahun 2015, kini sedang berupaya membangun kembali kemampuan lapis bajanya sendiri dengan membeli 46 tank Leopard 2 A8 baru. Sementara itu, Swedia memiliki 110 tank STRV-122 yang secara umum dianggap sebagai salah satu varian Leopard 2 terbaik yang masih beroperasi saat ini. Meskipun secara historis berstatus netral, Swiss juga telah berinvestasi besar-besaran pada Leopard 2 dengan 134 unit yang telah disesuaikan secara khusus dengan standar nasional mereka sendiri. Di negara-negara Nordik, Finlandia memiliki 200 tank Leopard 2 lagi dengan beberapa varian 2A4 dan beberapa varian 2A6. Sementara Denmark dan Norwegia memiliki kekuatan yang lebih kecil dengan masing-masing 44 Leopard 2A7V dan 36 Leopard 2A4. Portugal memiliki armada 34 tank Leopard 2A6, sementara Austria memiliki 53 model Leopard 2A4. Dan di Eropa Tengah ada Hungaria dengan 110 varian Leopard 2 dan T-72 Soviet. Ceko dengan 58 Leopard 2 A4 dan T-72 yang telah ditingkatkan. Serta Slovakia dengan armada kecil namun seimbang yang sekali lagi terdiri dari Leopard 2 A4 dan T-72 Rusia. Semakin ke timur kita pergi, semakin banyak T-72 dan tank era Soviet lainnya yang mulai kita lihat. Rumania misalnya memiliki armada besar dengan 377 tank, namun sebagian besar terdiri dari varian yang cukup tua seperti T-55AM, TR-85, dan TR-85M1. Di Serbia ada 229 tank, termasuk 195 M84, 30 T-72, dan sejumlah kecil M84 AS1. Walau beberapa armada jauh lebih kecil atau lemah, banyak yang tetap mencerminkan kebutuhan dan ambisi militer negaranya dengan baik.
Inggris, misalnya, sebagai negara kepulauan, tidak harus memiliki ribuan tank yang hanya diam di daratan, tetapi tetap memiliki sejumlah model kelas atas yang siap digunakan jika diperlukan. Namun, kebutuhan Polandia sangat berbeda. Terletak tepat di sebelah Ukraina, Polandia harus siap menghadapi jenis invasi yang sama seperti yang dialami Kiev pada tahun 2022. Polandia harus punya kekuatan darat yang cukup untuk melawan ratusan tank dan kendaraan lapis baja Rusia, serta puluhan ribu tentara yang menerobos perbatasannya. Dalam situasi seperti itu, armada kecil dengan sekitar 200 tank jelas tidak cukup. Untungnya, Polandia telah mengambil langkah yang tepat untuk bersiap menghadapi skenario terburuk. Sebelum membahas lebih jauh, inilah alasan kami membuat The Military Show, untuk menjelaskan bagaimana kekuatan benar-benar bekerja. Jika Anda baru, tekan subscribe agar tidak ketinggalan episode berikutnya. Sekarang, Polandia tidak hanya mengandalkan kualitas atau kuantitas dalam armada tanknya, Polandia mengandalkan keduanya. Polandia menginginkan armada yang tidak hanya terdiri dari model-model terbaru yang canggih, tetapi juga ingin memastikan bahwa pasukannya cukup besar untuk menimbulkan rasa takut di hati musuh-musuhnya. Polandia menginginkan pasukan yang benar-benar memiliki peluang untuk berhadapan langsung dengan ribuan tank Rusia yang masih aktif dan ribuan lainnya yang disimpan di fasilitas penyimpanan Soviet. Polandia sudah berada di jalur yang benar untuk mewujudkan visinya. Armada tank Polandia kini termasuk yang terbaik di benua ini. Armada itu terdiri dari 3 tank terbaik di dunia, bukan hanya 1 atau 2. K2 Black Panther dari Korea Selatan, M1A2 Abrams dari Amerika Serikat, dan Leopard 2 dari Jerman. Secara keseluruhan, Warsawa dapat mengandalkan 180 K2 Black Panther, 117 M1A2 Abrams, ditambah lagi 116 unit model M1A1 Abrams yang sedikit lebih tua namun masih sangat baik, dan 202 Leopard 2 dengan 105 varian 2A5 dan 97 varian 2PL. Polandia juga memiliki 205 tank PT-91 ditambah dengan pilihan kecil namun tetap signifikan sebanyak 46 T-72. Itu bukan kekuatan yang buruk, tapi Polandia menargetkan jauh lebih tinggi. Polandia sedang dalam proses untuk mengakuisisi tambahan 1.000 tank K2 dan K2PL dalam kesepakatan bernilai miliaran dolar. Sebagai referensi, K2 secara umum dianggap sebagai tank paling canggih yang ada. Tank ini unggul dalam hampir setiap aspek yang penting. Dalam hal mobilitas misalnya, K2 menetapkan standar yang tidak bisa dicapai oleh banyak tank lainnya. Menggunakan unit suspensi I6 yang memungkinkannya melintasi medan yang tidak rata dengan mudah. Cocok untuk landscape perbukitan di semenanjung Korea dan wilayah serupa di dunia. Dalam hal daya tembak juga, K2 tetap unggul dengan meriam laras halus 120 mm L55 yang dipasangkan dengan pemuat otomatis yang memungkinkannya menembakkan hingga 15 peluru per menit, bahkan saat bergerak. Dan dengan sistem radar serta sensor kelas dunia, K2 tidak hanya memiliki daya hancur, tetapi juga sangat akurat, hampir selalu mengenai targetnya setiap kali menembak. Tank ini juga mampu menembakkan amunisi pintar untuk serangan dari atas milik Korea Selatan atau KSTAM-2 yang dapat terbang dengan lintasan tinggi seperti peluru artileri untuk menghantam bagian atas tank dan kendaraan lapis baja musuh yang biasanya lebih tipis dan lemah dari atas. Berkat hal itu, tidak peduli jenis MBT apa yang dihadapi K2 tank ini, hampir selalu memiliki keunggulan dalam pertarungan 1 lawan 1. Teknologi K2 juga berada di kelas tersendiri. Memang, K2 sering digambarkan sebagai superkomputer berjalan dengan beberapa teknologi manajemen medan perang paling canggih yang pernah diciptakan, memungkinkan integrasi dan berbagi data secara mulus dengan unit-unit di sekitarnya seperti drone, pesawat, dan tim darat. Semua teknologi dan kekuatan senjata itu tak berarti jika K2 tak bisa menahan serangan. Untungnya, ini juga salah satu tank terkuat yang ada, menggunakan lapisan baja komposit, lapisan baja reaktif eksplosif, dan sistem perlindungan aktif soft kill untuk menghadapi serangan langsung, tembakan senjata ringan, bahkan menangkis rudal yang datang. Di atas semua itu, K2 lebih ringan dan lebih lincah dibandingkan pesaing terdekatnya, Leopard 2 dan M1 Abrams. Jadi, tank ini tidak hanya kuat, kokoh, dan unggul secara teknologi, tapi juga memiliki kecepatan yang menejutkan. Dan ketika rencana Polandia terwujud, kemungkinan besar mereka akan memiliki lebih banyak tank ini dibandingkan negara lain, dengan total armada hampir 2.000 tank. Lebih dari itu, batch pertama sudah tiba, memberikan kru tank Polandia waktu dan kesempatan yang mereka butuhkan untuk mulai mempelajari K2 dan menguasai berbagai teknologi canggihnya. Semakin banyak waktu berlalu, semakin mahir kru-kru tersebut.
Jadi, tidak mengherankan jika Army Recognition dan kelompok analis militer lainnya tidak ragu menilai Polandia sebagai negara dengan upaya modernisasi lapis baja paling komprehensif di Eropa saat ini. Tidak ada negara lain yang mendekati. Setelah Polandia menyelesaikan ekspansinya, negara itu akan melampaui Yunani dalam hal jumlah tank saja dan mendekati Turki. Namun yang lebih penting, Polandia akan memiliki kekuatan yang jauh lebih modern daripada kedua negara itu dan lebih besar daripada gabungan semua negara besar Eropa Barat. Ini akan menjadi armada pamungkas, menggabungkan jumlah besar, dukungan industri, dan interoperabilitas aliansi yang lengkap. Bagian terakhir mungkin yang paling penting, dan satu-satunya hal yang paling menakutkan bagi Rusia. Karena, seperti yang dicatat oleh Army Recognition, ketika kita melihat berbagai armada tank yang bermunculan dan dimodernisasi di seluruh Eropa, satu hal menjadi jelas, model yang sama muncul berulang kali. Banyak negara telah berinvestasi pada Leopard 2 misalnya, begitu juga dengan Abrams, dan beberapa juga telah menyatakan minat untuk mengikuti contoh Polandia dan membeli beberapa K2. Bahkan negara-negara Eropa Timur dan bekas Republik Soviet yang selama bertahun-tahun mengandalkan persediaan T-72 lama dan model serupa pun mulai meninggalkan jenis tank tersebut dan memilih alternatif dari Barat. Itu sangat berarti bagi Eropa sebagai kekuatan gabungan dan aliansi NATO. Karena ketika seluruh benua menggunakan platform kelas atas yang sama atau sangat mirip, akan jauh lebih mudah bagi mereka untuk bekerja sama, saling membantu, menggabungkan kekuatan, dan mengerahkan pasukan mereka berdampingan tanpa harus khawatir tentang masalah kompatibilitas atau sekedar saling menghalangi. Di masa lalu, ketika semua negara ini mengoperasikan tank yang benar-benar berbeda, akan jauh lebih sulit bagi mereka untuk bekerja sama dalam situasi pertempuran yang sebenarnya. Apa yang dulu merupakan campuran armada-armada nasional yang menua, masing-masing dengan kekhasan dan cirinya sendiri, kini dengan cepat berubah menjadi kekuatan lapis baja Eropa bersatu dan berteknologi tinggi, seperti digambarkan Army Recognition yang mampu melakukan operasi intensitas tinggi secara berkelanjutan. Laporan tersebut juga menyoroti bagaimana meskipun negara-negara Eropa Barat secara historis memiliki ekonomi terkuat dan oleh karena itu memiliki dana paling banyak untuk militer mereka, keseimbangan kekuatan di seluruh Eropa sebenarnya sedang bergerak ke arah timur menuju negara-negara yang paling dekat dengan Rusia, negara-negara yang sama yang akan dianggap oleh Putin dan kroni-kroninya di Kremlin sebagai ancaman paling langsung dan target potensial untuk invasi atau operasi militer khusus di masa depan. Polandia adalah yang utama di antaranya. Selama bertahun-tahun, beredar rumor tentang rencana Putin untuk menembus Ukraina atau menggunakan Belarus guna menyerang Polandia, mengisolasi negara-negara Baltik, membuka jalur dari daratan utama Rusia hingga ke enklav Kaliningrad, dan akhirnya menguji kekuatan NATO. Polandia memahami hal itu. Polandia sadar jika Rusia berniat melakukan aksi militer di luar Ukraina, Warsawa akan jadi sasarannya. Karena itu, Polandia mengambil langkah penting memperkuat pasukan, mengganti sistem lama, menambah armada, dan berinvestasi pada tank terbaik yang bisa dibeli. Dan Polandia tidak hanya fokus pada tank. Negara ini juga telah meningkatkan anggaran pertahanannya secara besar-besaran hingga hampir 5%, memimpin seluruh Eropa dalam hal ini. Sambil juga memperluas jumlah tentaranya, melatih warga sipil dalam keterampilan pertahanan dan medis, memperkuat strategi keamanan sibernya, serta membangun sistem fortifikasi yang luar biasa di sepanjang perbatasan timurnya, yang disebut Perisai Timur, yang mencakup bunker-bunker baru, penghalang anti-tank, dan sistem anti-drone. Untuk menghadapi apapun yang secara realistis bisa dilakukan Rusia terhadapnya. Sementara banyak negara Eropa lainnya juga melakukan pekerjaan luar biasa dalam memodernisasi dan meningkatkan militer mereka, Polandia yang memberikan contoh terbaik di antara semuanya. Sedikit demi sedikit, Polandia sedang menjadi kekuatan utama di sayap timur, seperti yang dibutuhkan, kekuatan penangkal yang berdiri di antara Vladimir Putin dan kampanye penaklukan apapun yang dia rencanakan di masa depan, benteng kokoh antara mesin perang Kremlin dan aliansi NATO. Kekuatan itu akan terus bertambah mulai sekarang. Sekarang Anda dapat mempelajari lebih lanjut tentang kemungkinan perang antara Rusia dan Polandia dalam video ini yang membahas perbandingan kekuatan keduanya dan respon yang mungkin jika Rusia bergerak ke Warsawa. Sebagai alternatif, untuk melihat situasi terkini di Ukraina, tonton video ini yang membahas bagaimana serangan drone strategis Kiev telah memantik rangkaian peristiwa yang pada akhirnya bisa membuat ekonomi Rusia ambruk. Terakhir, untuk analisis mendalam dan laporan militer faktual, pastikan berlangganan The Military Show hari ini.